Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para partisipan yang sudah bergabung dan yang kami hormati Ibu, Bapak, dosen yang sudah berkenan menghadiri acara hari ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama membajatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara webinar Parenting Education yang mengusung tema penanganan dan pencegahan STEP bagi anak cerebral palsy serta penguatan afirmasi positif dalam penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus khususnya cerebral palsy. Meski harus dilaksanakan secara virtual, tetapi semoga kita semua sehat selalu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, untuk menambah hikmah dan memberikan keberkahan bagi kita semua pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Alia. Kepada Saudari Alia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatu rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan Saudari Alia sangat indah. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yang saya cintai, Ketua PKMPM kita, Saudari Zaina Syarifatunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya, Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di dalam acara seminar parenting dengan tema penanganan dan pencegahan STEP bagi anak cerebral palsy serta penguatan afirmasi positif dalam penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus cerebral palsy. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Sadin SPDM SI selaku Wakil Dekan FIP Universitas Pendidikan Indonesia, yang saya hormati Ibu Dr. Heni Johaini SPDM SI selaku Ketua Prodi PG PAUD FIP UPI, yang saya hormati Ibu Dr. Pileli Kurniawati selaku dosen pembimbing PKMPM program Paredu ini, yang saya hormati pengurus RCP Bogor. Lalu yang saya hormati juga pemateri webinar yang sangat luar biasa yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Risma dan juga Ibu Hani, dan juga tak lupa kepada Ibu, Bapak, para orang tua sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah secara webinar parenting ini bisa terlaksana dengan lancar walaupun dalam keadaan online seperti ini gitu ya, melalui Zoom meeting.
Terima kasih kepada seluruh ibu dan juga bapak orang tua yang sudah berpartisipasi dalam keberlangsungannya webinar karantin hari ini. Harapan saya semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan dan juga pengetahuan para orang tua terkait dengan penanganan STEP, kemudian afirmasi positif dan lain sebagainya. Semoga acara ini bisa memfasilitasi ibu bapak untuk bertanya gitu ya terkait dengan topik yang sedang diperbincangkan. Mungkin sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Zaid. Untuk sambutan selanjutnya, saya persilahkan kepada yang terhormat Bu Dr. Pileli Kurniawati, SPD Anmus. Untuk Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Teh Indi yang cantik atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan yang sangat berbahagia ini walaupun dengan cuaca yang sedikit mendung di kami tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Yang terhormat Bapak Sardin, terima kasih atas kehadirannya sebagai Bapak Wakil Dekan 3 yang senantiasa selalu mendukung dan hadir di antara kita dan selalu ada untuk kita. Terima kasih banyak. Yang terhormat juga Bunda Heni Johaini, Ibu kita sebagai Kaprodi kita dan selalu ada juga hadir selalu di tengah-tengah kita. Kemudian yang terhormat para pembicara yang luar biasa ini Bunda Hani dari PG PAU dan Ibu Dr. Risma yang kali ini hadir di antara kita. Terima kasih atas kesediaannya Bunda Hani dan Ibu Risma. Kemudian juga para orang tua anggota ECP Bogor, terima kasih telah hadir dan sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Juga teman-teman Teh Zain dan kawan-kawan sebagai tim PKM yang lolos kali ini. Alhamdulillah kali ini adalah kali kedua ya webinar yang dilaksanakan oleh Teh Zain dan teman-teman yang minggu lalu itu mengusung tema tentang pentingnya terapi mandiri untuk anak cerebral palsy dan cara penerapannya yang bisa dilakukan di rumah. Dan kali ini adalah lebih luas lagi teman-teman, yaitu tentang penanganan dan pencegahan STEP bagi anak yang berkebutuhan khusus cerebral palsy serta penguatan afirmasi positif dalam penerimaan diri orang tua. Nah, bersama dua pakar ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi, kemudian juga mungkin tentu saja akan menambah wawasan tentang pengetahuan ini dan bagi orang tua tentu saja bagi kita semua ini sangat bermanfaat dan insya Allah akan selesai mungkin ya Teh dan kita masih juga ada satu lagi yang lebih menarik lagi nanti di akhir webinar terakhir kalau nggak salah ya ketiga kali akan ditutup dengan webinar juga terkait dengan cerebral palsy ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan sukses dan lancar dan bisa mengikuti sampai akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan sukses bagi kita semua. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda kita tercinta. Untuk selanjutnya sambutan dari yang terhormat Ibu Dr. Herni Johaini SPD MSI selaku Ketua Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, hatur nuhun Teh Indi. Tama-tama punten Teh Zain saya tidak baru membuka WA-nya ternyata dikirimkan itu Bu Leli ada virtual background-nya tapi tidak sempat saya insert, nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa Bunda. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Tentu saja pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya, berkah dan rahmatnya
Hari ini kita diberikan kesempatan bersilaturahmi tatap maya dalam kegiatan webinar yang merupakan rangkaian kegiatan dari PKM PM ya, yang kebetulan dibimbing oleh Bunda Lely Kurniawati. Pada kesempatan ini kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati tentu saja Pak Wadek 3, Bapak Dr. Sardin MPD yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian tentu saja kepada Dr. P. Lely Kurniawati MPD EMUS. EMUS ya, bukan MPD ya, maaf. Yang menjadi penggerak ya, menjadi motor bagi teman-teman kita sekalian. Yang saya hormati tentu saja para narasumber kita yang hebat-hebat ya. Ada Bu Hani Yulindrasari, Master of Gender Studies, PhD, kemudian ada Bu Dr. Risma, juga yang dari pendidikan khusus ya, Bu Hani dari PG PAUD, Keluarga Besar PG PAUD. Alhamdulillah para narasumber kita yang hebat sudah hadir juga di sini, dan tentu saja penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para panitia ya, teman-teman nih di sini ya, di bawah komandonya Teh Zain ya sebagai ketua kelompok untuk PKM ini. Terima kasih, itu thumbs up ya. Ini kegiatan yang sangat-sangat berharga. Saya pikir sangat memberikan manfaat tentu saja karena nanti kita akan banyak mendapatkan informasi ya terkait dengan tadi anak berkebutuhan khusus. Temanya ini sendiri sangat mungkin sangat spesifik karena ini adalah hal yang barangkali bagi masyarakat umum masyarakat awam ini bukan hal yang familiar ya, tapi saya lihat di sini kita memiliki partisipan dari barangkali komunitas ya Bu Lely ya, yang memberikan concern, perhatian atau sangat terkait dengan anak berkebutuhan khusus khususnya yang cerebral palsy ini. Jadi di sini adalah upaya penanganan, pencegahan ya untuk anak berkebutuhan khusus cerebral palsy, pencegahan STEP ya. Kemudian juga yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian dikolaborasikan dengan bagaimana barangkali sikap orang tua ya di sini terkait dengan penguatan afirmasi positif dalam penerimaan dan penerimaan diri dari orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Ini menurut saya sangat menarik karena berarti bahasanya tidak hanya terkait dengan bagaimana situasi-situasi yang sangat spesifik yang dialami oleh anak-anak kita yang kebetulan berkebutuhan khusus dengan mengalami cerebral palsy ini, tapi dari sisi yang lain bagaimana upaya penguatan yang bisa kita berikan karena barangkali ketika anak memiliki karakteristik yang khusus, orang tua juga tentu saja di sini harus memiliki kesiapan ya, nanti Bunda Hani yang akan banyak mengungkap ini terkait dengan bagaimana sebaiknya sikap-sikap orang tua yang harus dimiliki orang tua supaya kondisi itu barangkali juga tidak membuat orang tua menjadi pada posisi yang sulit, anak juga pada posisi yang sulit ya. Jadi terima kasih sekali lagi ini Bu Lely dan teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki gagasan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat ya bagi Anda sebagai seorang calon pendidik. Ini juga penting karena nanti Anda berhadapan dengan anak dengan berbagai macam karakteristik ya. Pengetahuan, wawasan yang terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus itu juga menjadi bekal bagi Anda sebagai seorang pendidik sehingga Anda bisa memperlakukan mereka yang berkebutuhan khusus ini dengan perlakuan yang sangat relevan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih sekali lagi Bu Lely untuk acara ini, juga Pak Wadek mohon berkenan nanti untuk membuka acara ini sekaligus juga memberikan arahan kepada teman-teman. Kalau misalnya masih ada satu rangkaian kegiatan ya insya Allah ya semuanya akan berjalan dengan baik. Yang penting adalah bagaimana kemudian teman-teman ini melakukan koordinasi yang sangat baik dengan pembimbing, juga dengan pihak kita pandang dapat memberikan pencerahan, yang kita pandang dapat memberikan informasi-informasi yang sangat bagus ya terkait dengan anak berkebutuhan khusus khususnya yang cerebral palsy ini ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Bu Lely hatur nuhun, Bunda Hani juga Dr. Risma yang sedang dalam perjalanan ya, tapi insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Pak Wadek mohon berkenan untuk membuka acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa ya, semangat ya semuanya ya, insya Allah ya, meskipun kegiatannya harus selalu dalam kondisi seperti ini ya, secara online, tapi tidak mengurangi semangat dan saya lihat semuanya kegiatan dapat berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni sambutannya.
Untuk sambutan saat perwakilan pengurus RCP Bogor, Ibu Nurwulan Suci, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Ibu Nurwulan, apa sudah bergabung? Mungkin belum bergabung. Nampaknya sudah hadir di sini, di partisipannya mah ada Teh Indi. Sebentar mungkin perlu waktu beliau. Jadi partisipannya mah ada. Bu Nurwulan Suci ya? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu mangga aturanan. Teteh. Belum masuk ya suaranya. Nah, maaf, itu. Jalan dari Aduh, suaranya begitu. Ada kendala sinyal Tadinya nampaknya ya. Bu Nurwulan ada kendala sinyal nampaknya. Yayasan Rama Cerebral Palsy. Iya. Mengucapkan yang mau. Jelas nggak ya? Kurang jelas suaranya, Bu ya? Iya, sinyalnya jelek ini. Iya. Ya intinya saya banyak terima kasih kepada tim UPI, Kazayana dan tim semuanya yang telah memilih Yayasan Rama Cerebral Palsy menjadi koresponden ya dalam hal ini untuk dijadikan partner dalam penelitian kakak-kakak semuanya. Semoga sukses semuanya, hasil penelitiannya bermanfaat buat kita semua dan semakin menjadikan orang-orang semakin aware terhadap cerebral palsy itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu Wulan. Ya. Kami Ibu ya semuanya. Ibu Nuki, untuk sebulan selanjutnya sambutan yang terakhir, ada yang terhormat kepada Bapak Dr. Sardinan yang sekaligus akan membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Dr. Heni, Ibu Leli, PhD, kemudian Ibu Hani, Ibu Riksma, terima kasih atas undangannya. Meskipun kalau Bu Hani dan Bu Dr. Riksma kan jadi narasumber nih, gitu ya. Tapi pertemuan ini saya kira ini inspiratif banget gitu ya. Jadi saya menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada para peserta, kemudian juga mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, mobil khusus yang ini, yang cerebral palsy ini. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama kepada Bu Leli selaku pembimbing ya dan mahasiswa yang melaksanakan program PKM ini, saya ingin sampaikan bahwa PKM merupakan salah satu agenda nasional dan selalu dikompetisikan secara nasional untuk semua perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan kalau pengumuman PKM itu segera muncul pemeringkatan berdasarkan PKM. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita melakukan proses yang lebih bagus, kemudian terjadi peningkatan.
Dan Fakultas Ilmu Pendidikan di UPI ini menempati peringkat keempat gitu ya dari jumlah PKM yang lolos didanai. Yang pertama itu EPIPS itu ada 31, kemudian yang kedua itu EPTK 11, kemudian ketiga EPBS, yang keempat kita sama sebetulnya jumlahnya ada 8 kelompok gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah gerakan baru untuk mendorong bahwa kita juga bisa berkompetisi pada level nasional dengan perguruan tinggi yang lain. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai bekal untuk selalu meningkatkan atau menumbuhkan kepercayaan diri. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang inferior gitu. Jadi yang merasa bahwa kita tidak mampu. Padahal sebetulnya kita punya potensi dan semua orang sebetulnya bisa berkompetisi karena kita diberikan peluang seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan selamat kepada kelompok ini yang sudah melakukan melakukan webinar sebagai salah satu bentuk dari implementasi PKM. Bu Leli itu kalau tidak salah membimbing 2 ya Bu ya? Iya 2. 2. Alhamdulillah 2. Nah. Dan saya kira ini luar biasa gitu ya. Nembean Pak, nembean diajar. Nembean, ya. Saya tahun ini tidak lolos gitu ya. Tahun lalu alhamdulillah lolos 1 gitu ya, meskipun itu bidang gagasan tertulis. Mudah-mudahan bagi dosen juga ini menjadi prestasi tersendiri gitu. Ya. Karena kita juga sudah meminta kepada Warek 1 bagi mereka yang lolos sampai ke PIMNAS Bu, ke PIMNAS, si dosen itu akan diberikan peluang untuk mendapatkan riset afirmasi dari LPPM. Mudah-mudahan kelompok ini bisa lolos sampai ke ke tingkat nasional, ke PIMNAS. Amin. Kemudian yang kedua, karena ini terkait dengan substansi tentang parenting education, khusus terkait dengan cerebral palsy. Tadi dari yayasan saya kurang begitu jelas gitu yayasannya Ibu Nurul tadi tuh. Ya, mohon maaf. Tapi saya ingin menegaskan begini. Bahwa ilmu pendidikan itu tentu bukan hanya bicara tentang sekolah. Bukan hanya bicara tentang bagaimana layanan-layanan pendidikan yang diselenggarakan di dalam satuan pendidikan. Kita ketahui betul bahwa ada anak-anak yang mungkin terabaikan gitu ya. Atau ada anak-anak yang sebetulnya tidak mendapat perhatian oleh pemerintah, termasuk juga oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, padahal anak itu ada. Dan kalau misalnya anak itu tidak mendapatkan perhatian oleh orang tuanya di dalam keluarga, kan dalam bahasa Sunda cilaka 12 itu. Oleh pemerintah sudah tidak diperhatikan, oleh kelompok masyarakat juga tidak diperhatikan, oleh orang tuanya juga tidak diperhatikan, gitu kan, cilaka 12. Dalam arti bahwa siapa atuh yang mau memperhatikan mereka, siapa yang mau mengarahkan mereka, siapa yang mau membimbing ataupun merawat mereka. Oleh karena itu, saya terus terang bergembira sekali diadakan forum atau webinar ini. Mudah-mudahan sekali lagi mencerahkan siapapun itu, gitu, baik saya misalnya selaku personal yang saya tidak punya anak cerebral palsy gitu misalnya, tapi begitu ketemu, begitu melihat orang yang punya atau begitu keluarga ada yang memiliki anak cerebral palsy, sudah barang tentu bagi saya ini menjadi pengetahuan. Oleh karena itu ini luar biasa. Kemudian yang kedua, saya kira kita juga harus mendorong agar informasi yang didiskusikan di sini juga bukan hanya terbatas pada lingkungan kita, tetapi harus meluas pada lingkungan kelompok sosial yang lain, yang bukan hanya mereka yang punya anak cerebral palsy gitu, tapi juga pada kelompok masyarakat yang lebih umum, sehingga bangsa ini lebih memberikan perhatian kepada semua anak, bukan hanya anak-anak yang ada ke sekolah, bukan hanya anak-anak yang dalam tanda petik ya awas, kemudian mereka memiliki IQ yang misalnya pada rata-rata gitu atau di atas rata-rata, tetapi ada anak-anak yang memang membutuhkan perhatian secara khusus. Oleh karena itu siapapun orang yang ada di Indonesia ini memiliki kepedulian, responsif terhadap berbagai kondisi bangsa ini. Jangan sampai kemudian kalau ada anak, mohon maaf ya, anak-anak yang pincang misalnya, kemudian anak yang lain itu menunjukkan
keanehan seolah-olah itu sebagai sebuah kondisi yang tidak boleh terjadi gitu. Padahal itu kan sebagai sebuah takdir dan orang yang tidak mengalami itu mestinya empati terhadap kelompok-kelompok masyarakat itu. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Bahkan kalau saya bilang itu sebetulnya yang punya penyakit itu sebetulnya adalah yang normal gitu. Yang selalu melihat orang lain itu yang kurang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal sekarang itu disebutnya mereka adalah special needs gitu. Mereka memiliki kebutuhan khusus. Artinya bukan mereka tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi mereka memiliki kebutuhan yang spesifik, kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kita. Meskipun kata teorinya di kebutuhan khusus, kita juga sebetulnya memiliki kebutuhan khusus. Meskipun kebutuhan khusus yang kita miliki bisa dianggap sebagai kebutuhan khusus yang sifatnya tidak permanen. Tapi kalau yang mungkin cerebral palsy itu masuk kategori kebutuhan khusus yang permanen. Apapun anak itu atau siapapun anak itu, bagaimana kondisi anak itu adalah anak Indonesia yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak boleh ada kejadian-kejadian diskriminatif, termasuk yang saya sangat khawatirkan itu adalah perilaku-perilaku yang menyalahkan anak itu sebagai sebuah dosa yang memang dianggap aib gitu. Ya, kadang-kala ada orang tua yang merasa bahwa dosa apa yang sudah saya lakukan kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu adalah anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sebetulnya tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang kuat lah sebetulnya katanya yang bisa atau yang diberikan anugerah seperti itu. Oleh karena itu yakin bahwa Allah itu menciptakan kesempurnaan dan Allah itu akan memberikan solusi terhadap apapun yang kita hadapi. Saya kira dua hal itu yang ingin saya sampaikan dan atas dasar tadi permintaan dari panitia, kemudian saya bermohon izin kepada Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di sini. Bapaknya cuma satu saya ternyata ya. Setelah saya lihat gitu. Ada tadi Pak satu. Kalau nggak salah ada ya, ada ya Kang Said ya. Nanti kegiatan-kegiatan yang seperti ini jangan sampai seolah-olah ini domainnya perempuan gitu. Jangan-jangan ini sebetulnya penting juga untuk laki-laki. Bukan jangan-jangan. Menurut saya penting bagi laki-laki. Bagi ayah, bagi calon ayah gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan lebih responsif lagi kata Bu Hani begitu, jangan hanya bias gitu. Nah, jadi supaya lebih responsif karena apa? Karena dalam keluarga itu ada ayahnya, ada ibunya, mungkin ada anak laki-laki juga gitu ya. Jadi yang terlibatnya lebih banyak supaya informasi ini lebih bisa dikuasai oleh semua orang. Ya. Saya kira tadi kembali ke pembukaan, jadi atas izin dari Ibu dan Kang Said nih, karena laki-lakinya seorang, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan acara webinar ini diberikan kelancaran, kemudian informasi yang disampaikan dapat kita serap, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa itu bisa menjadi advokat untuk program-program pendidikan seperti ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Wadek, nuhun pisan. Yang sudah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, rangkaian sambutan telah kami lewati, telah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pematerian. Untuk sesi pematerian akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Teh Rika Budiman. Kepadanya saya persilahkan. Ya, sebelum berlanjut, punten Bu Leli, saya mohon izin ada rapat akreditasi perguruan tinggi ya. Pak Wadek nyuhunkeun widi punten. Wilujeng. Mohon sami-sami. Biasa kaditu kadieunya mohon. Nuhun. Makasih Indi, Zain dan semuanya, Bu Leli nuhun. Wilujeng nuhun sami-sami Bu Heni. Sukses. Nuhun. Iya, baik. Terima kasih Teh Indi, terima kasih MC kita yang sangat luar biasa.
Mungkin kita akan langsung mulai ke dua pematerian yang sangat luar biasa juga hari ini. Untuk pematerian yang pertama yaitu tentang pencegahan dan penanganan STEP bagi anak cerebral palsy yang akan disampaikan oleh Dr. Risma. Sebelumnya izinkan aku Rika untuk memperkenalkan Dr. Risma terlebih dahulu. Di sini ada CV-nya, namanya Dr. Risma Nurahmi Rinalti Ahlan. Alamatnya di Jalan Setiabudi 229 Bandung. Terus kontak personnya di sini bisa dilihat ya, Ayah Bunda. Nah, education and qualification yaitu tahun 2019 dokter spesialis need education di UPI. Tahun 2012 Master of Education for Special Need Education di UPI juga. Kemudian tahun 2004 yaitu Doctor of Medicine di Maranatha Christian University. Untuk mengefektifkan waktu ya Bunda, mungkin kita langsung mulai saja ke pematerian dari Ibu Dr. Risma. Silahkan Ibu Dr. Risma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas undangannya. Mungkin saya pagi tadi sudah mencoba sharing ya tentang video yang diberikan oleh Dr. Monica. Jadi saya memang mungkin kalau untuk bahasan ibu-ibu kayaknya terlalu berat ya video tadi karena ada sampai terapi. Nah, kalau kita bicara tentang kejang, sebenarnya gambarannya bentuk kejang itu sama. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu gitu ya, melihat anaknya tiba-tiba kok terhentak-hentak gitu ya, badannya tiba-tiba kaku, atau kalau orang Sunda bilang mah kayak kelojotan gitu ya, tangannya ngelipet, nekuk, ngelipet lurus gitu ya, terus kadang matanya mendelik ke atas, sampai bahkan anaknya kayak nggak sadar gitu ya, dipanggil nggak respon gitu. Nah itu sebenarnya itu tampilan kejang. Namun karena kita sekarang bicaranya tentang STEP gitu ya, maka di Indonesia yang disebut dengan STEP itu berkaitan dengan anaknya demam, tidak lama kemudian terjadilah proses tadi. Jadi kejadian anaknya mengalami kekakuan gitu ya. Bahkan kalau agak lama atau kita sebut sebagai kejangnya kompleks gitu ya, sampai keluar busa, di akhir kejangnya juga anaknya kelihatan ngompol gitu ya. Nah, itu prinsipnya adalah kejang. Nah, ini disebut sebagai kejang. Nah, balik lagi karena bahasan kita adalah STEP dan ini memang sangat sering terjadi ya. Ada membedakan. Jadi ada kejang itu dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan gangguan saraf ya di otak. Ada yang memang bukan berkaitan dengan gangguan saraf dan ada kondisi lain yang kita sebut kejang karena memang tidak tahu penyebabnya apa gitu ya. Nah, untuk STEP ini mungkin di slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau namanya STEP berarti dia kejangnya terjadi pasti ada demam dulu Bapak Ibu ya, dan kita yakini bahwa demam ini bukan disebabkan oleh infeksi yang ada di dalam otak itu, atau bukan karena penyebab lain, misalnya karena kurang kalium gitu ya, bisa nih terjadi kejang, atau misalnya imbalans natrium karena dehidrasi banyak gitu anaknya, akhirnya kejang gitu. Nah itu bukan seperti itu. Atau kita kenal juga yang namanya hipoksia ya. Sekarang kan lagi masih di slide yang tadi saya. Jadi terus masih di atas lagi kurangnya oksigen gitu ya, atau hipoksia itu, atau karena kondisi hipoglikemi. Jadi kejang demam itu adalah kita yakini aja sebentar. Oke, nah jadi dan kita juga akan melihat bahwa kategori anak masih boleh disebut STEP itu kalau batasan usianya 6 bulan sampai 6 tahun. Dan biasanya kondisi demam-demam ini berkaitan dengan infeksi Bapak Ibu. Jadi infeksinya bisa infeksi pernafasan, bisa infeksi saluran kencing ya, atau mungkin karena usianya tadi 6 bulan sampai 6 tahun, biasanya anak-anak masih punya yang namanya imunisasi rutin, sehingga ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu bisa terjadi itu yang namanya kejang demam tadi.
Atau misalnya yang disebut dengan campak atau tampak gitu yang badannya merah-merah gitu ya. Nggak lama kemudian panasnya tinggi, terus terjadi kejang. Nah, kalau juga ada di dalam riwayat keluarga, oh iya dulu kakaknya juga kalau habis demam suka kejang nih, atau mungkin orang tuanya bahkan misalnya seperti itu, ada memberi kontribusi gitu ya. Jadi bahwa ternyata anak yang dalam kondisi setelah demam terjadi kejang baru masuk kategori kejang demam atau step ya. Nah, yang tidak masuk di dalam kejang demam itu apabila ada kejadian dia kejang tapi tidak ada demam sebelumnya. Atau misalnya kejang, oh ternyata terkonfirmasi ada gangguan di dalam kepala ya, intrakranial misalnya. Atau usianya, tadi usianya di bawah 1 tahun. Jadi kondisi yang tadi kejadian terhentak-hentak ototnya ya, tangan kakinya atau badannya melenting gitu ya, kayak orang yang ya kaku gitu ya, atau tadi mata mendelik ke atas. Dan yang khas nih Bapak Ibu ya, biasanya kalau kejang demam ya anaknya langsung sadar saja seperti biasa ya. Kalau memang namanya orang kayak habis apa ya, kalau Bapak Ibu habis kerja ototnya kan sakit ya. Nah, sama anak-anak yang mengalami kejang juga akan terlihat seperti kelelahan gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Namun yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah berapa lama sih waktu kejadian pada saat anak mengalami kejang. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Karena penanganannya akan berbeda. Kalau lebih dari 15 menit atau bahkan lebih dari 30 menit, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Karena artinya kejangnya menjadi tidak bisa terkontrol gitu. Terus Bapak Ibu harus lihat juga berapa sering sih kejadian demamnya. Nanti Bapak Ibu akan lihat di slide berikutnya karena ada beda tipe ya, tadi yang simplex dan kompleks gitu ya. Kemudian tipe kejang. Nah, tadi kalau yang kelojotan, jadi artinya nekuk lurus mungkin kita kenal sebagai tonik-klonik. Tapi kalau yang tonik aja jadi cuma kayak orang merengket gitu ya. Atau misalnya yang klonik saja ya orang anaknya tuh kayak ngeguling terus udah gitu kayak mau gigil gitu. Nah, itu juga jadi ada tipe-tipenya. Nah, terus kemudian hati-hati, jangan-jangan kok tadi harusnya habis selesai kejang langsung bangun ya. Kemudian walaupun kayak ada bingung, tapi dia kan kembali sadar. Nah, ini ternyata anaknya nggak sadar. Nah, itu juga harus banget diketahui oleh Bapak Ibu. Dan yang penting lagi, kondisi CP, kan Bapak Ibu mungkin sudah sangat kenal ya. CP merupakan kondisi gangguan kelumpuhan otak. Nah, dengan adanya kejang, maka walaupun CP itu merupakan kelainan yang non-progresif, artinya tidak akan bertambah jelek kalau anaknya tidak mengalami kondisi tertentu, dengan adanya kejang ini akan mungkin memperburuk kondisi CP-nya. Nah, itu jadi harus memang sebaiknya dihindari. Kejang demam bisa terjadi pada siapapun, artinya pada anak yang tidak CP pun bisa, tapi pada anak-anak CP, ini akan menjadi salah satu faktor yang kurang baik untuk perkembangan yang sudah dia capai ya, terutama berkaitan motorik mungkin, berkaitan dengan bahasa misalnya, atau kadang bisa berdampak kepada memori misalnya berkaitan dengan kognitifnya gitu ya, berkaitan dengan working memory-nya gitu. Nah, jadi yang disebut dengan kejang demam sederhana, mungkin kayaknya di atasnya ya, slide-nya atau di bawahnya. Nah, oke. Kejang demam sederhana, Bapak Ibu, jadi tadi kan perlu banget Bapak Ibu, jadi bukan ibu teh ngapain anaknya kejang malah ngeliatin jam. Nah, itu tuh bukan hal yang sepele, penting banget ya, justru begitu lihat waktunya harus kurang dari 15 menit. Ya, kemudian tadi kondisinya ada yang namanya tonik, klonik atau tonik klonik ya. Dan dia sangat khas. Kalau misalnya sudah dikompres, anaknya sudah diberikan obat, kemudian cairan anaknya tercukupi gitu ya, maka seharusnya kejang demam itu tidak boleh berulang lagi minimal sampai dalam 1 hari tersebut atau 24 jam. Dan kita bisa melihat dia tidak tampak kelainan neurologis. Ya, kelainan neurologis itu maksudnya misalnya, loh kok jadi kemper sebelah ya, atau kok anaknya jadi kayak apa, nggak bisa duduk, yang tadinya udah bisa duduk, atau jadi mencong mulutnya misalnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelainan neurologis. Sedangkan yang disebut kejang demam kompleks, jadi
waktunya lebih lama, dan biasanya bisa dari parsial dulu. Nah, kondisi yang disebut dengan parsial itu bisa dari misalnya sebagian anggota tubuh, misalnya dari tangan dulu, kaki dulu kejangnya, terus tapi kemudian jadi keseluruhan tubuhnya gitu ya. Dan dia bisa lebih dari 1 kali ya di dalam 24 jam ini, dan biasanya kita bisa melihat ada kelainan neurologis yang terjadi ya, yang bisa kita lihat atau kita amati pada anak kita. Nah, dari tipe kejang ini, hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, saya ingin menginikan mitos ya. Jadi kalau lagi kejang masukin sendok, kasih kopi, atau tangan aja lah masukin biar lidahnya nggak kegigit, dan lidah kegigit mah langsung kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lakukan hal-hal apapun yang berkaitan dengan memaksakan memasukkan benda ke dalam mulut anak pada saat kejang ya. Jadi silakan yang di slide berikutnya. Yang harus dilakukan tentu orang tuanya harus tenang, tidak panik, dan pastikan anak dalam posisi yang aman. Posisi aman tuh artinya kalau kekhawatiran misalnya pada saat kejang dia badannya tiba-tiba menghentak jadi kebentur misalnya ya, atau jangan-jangan sampai jatuh dari tempat tidur. Kalau anaknya lagi demam kan biasanya anaknya lesu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi duduk di kursi terus tiba-tiba kejang gitu. Jarang biasanya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Bisa saja anaknya misalnya lagi diajak ke meja makan sama ibunya, dipaksa makan misalnya gitu ya, lagi dicoba minum, tau-taunya jadi kejang gitu. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Dan yang kedua jangan sampai tercekik. Tercekiknya oleh apa? Oleh bajunya dia atau mungkin oleh makanan. Jadi kayak tersedak gitu ya. Di slide berikutnya sayang. Nah, kalau misalnya slide berikutnya lagi, kalau terjadi kondisinya berikutnya lagi. Oke, kalau terjadi kejadian kejangnya, usahakan tadi kalau misalnya kita khawatir ya, dia tiba-tiba muntah gitu, jadi kita coba miringkan kepalanya dengan tujuan kalau ada sesuatu yang ada di dalam mulut bisa ikut terkeluarkan. Dan kalau misalnya betul tadi ada kejadian muntah, di saat sudah tidak terlalu kaku, baru dibersihkan jalan nafasnya. Jadi jangan dipaksa, ini lagi ada kelihatan liurnya banyak gitu ya, terus pengen dikorek-korek gitu. Itu juga tidak akan memberikan hal yang baik, karena memang kalau namanya orang lagi kejang, mulutnya ngatuk banget gitu ya, kaku banget. Jadi Bapak Ibu mau paksa juga, yang kedua malah mencederai area rahang anak, yang keduanya ya tangan Bapak Ibu bisa cedera gitu ya. Nah, terus itu tadi ya, jangan masukkan benda. Nah, ukur suhu nih. Biasanya sih kalau orang Indonesia katanya yang suka bikin demam itu 40 derajat gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, baru 38 juga udah kejang. Kemudian tadi harus diobservasi ya, bagaimana lama kejangnya dan bentuk kejangnya. Kemudian usahakan selalu tetap mendampingi anak gitu. Nah, kalau kejangnya lebih dari 15 menit, dan ini biasanya bukan kejadian pertama, apalagi misalnya kejadian yang berulang, kadang-kadang Bapak Ibu dibekelin sama dokter obat-obat yang bisa diberikan, tapi diberikan maaf ya melalui area dubur atau rektal. Nah, nanti obatnya tuh bentuknya cairan, dimasukkan nanti ditekan si obatnya sehingga obatnya masuk, kemudian baru dikeluarkan dan ditahan sebentar. Nah, itu membantu karena itu juga salah satu area yang paling mudah gitu, karena kan tadi nggak boleh masukin apa-apa ke mulut gitu ya. Nah, kalau misalnya kejangnya tadi lebih dari 15 menit ya, dibawa ke dokter atau rumah sakit. Bahkan kalau misalnya 5 menit udah biru kan berarti oksigennya kurang pisan, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian ya hati-hati ya, pada saat kita melihat kejang kan tampilannya mah sama. Jangan keliru dengan epilepsi. Kalau epilepsi, nah, pada teman-teman yang CP ada juga yang sering diikuti dengan epilepsi gitu. Nah, itu mah yang membedakannya adalah ada pemeriksaan EEG, gelombang irama otak, yang bisa diketahui oleh dokter anak biasanya ya, yang memang terlihat bahwa irama otaknya mengalami kelainan gitu ya, tergantung dari area mananya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau pencegahan, nah tentu ya, kan kita lagi bicara tentang pencegahan juga.
itu adalah kita berusaha sebisa mungkin mencegah jangan sampai ada demam anaknya. Jadi kalau kemungkinan sedang ada mengalami infeksi tadi radang tenggorokan atau batuk pilek hebat yang tadi disebut BP misalnya bronkopneumonia, ya tentu obat demamnya rutin diberikan. Kita jangan menunggu sampai anak suhunya tinggi sekali. Mungkin yang paling utama itu. Kalau misalnya ada faktor risiko yang lain, misalnya ya udah demam, mungkin yang mitos kedua tuh kan anaknya menggigil tuh, jangan diselimutin yang tebal-tebal Bapak Ibu, justru selimutnya harus yang ringan ya. Tujuannya adalah memudahkan menyerap keringatnya, karena khawatirnya udah panas tinggi, air yang keluarnya banyak jadi dehidrasi. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Untuk slide-nya sih insya Allah nanti dibagikan ya oleh Teh Rika. Jadi Bapak Ibu juga bisa membaca ulang, itu hanya tambahan saja. Jadi memang benten ya Bu, ayan sama step gitu ya istilahnya beda ya. Jadi kalau ayan lebih pengganti nama epilepsi, tapi kalau step itu berkaitan dengan kejang pada saat anaknya mengalami demam. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Silakan untuk memberikan tanggapannya, saya kembalikan ke moderator. Wah, Ibu luar biasa sekali pemateriannya, Ibu. Kebetulan karena tadi pagi sempat ada materi yang Ibu titipkan ya, Bu, ya, di link YouTube. Ada beberapa pertanyaan juga nih, Ibu, yang sudah muncul dari Ayah Bunda yang akan Rika bacakan. Yang pertama ini ada pertanyaan dari ibunya Saidah, Ibu Eka Arisanti. Katanya Syaidah suka kejut-kejut setiap mau tidur dan kalau kegerahan, apakah itu termasuk kejang dan solusinya seperti apa apabila Syaidah mengalami kejang-kejang sebelum tidur, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita kembali lagi ke definisi step, berarti kan harus ada kata kuncinya demam ya, Teh Rika ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya dalam kondisi biasa mau tidur kejat-kejat, berarti nggak masuk step. Kalau memang tidak demam kan ya. Artinya kan ini mah habitualis, artinya setiap mau tidur ada kejat-kejat gitu. Nah berarti kalau untuk masuk ke step, berarti tidak. Nah tapi belum tentu bukan kejang. Takutnya yang parsial. Yang parsial itu kan yang hanya sebagian anggota tubuh ya. Hanya tangan saja kah, atau leher saja, atau mungkin kadang-kadang mungkin ada kejang perut sih gitu ya. Nah itu bisa saja bentukannya jadi kayak kejat-kejat gitu. Nah untuk itu saya menyarankan dilakukan EEG, dan EEG itu kan tidak invasif ya, jadi artinya nggak disuntik anaknya, hanya ditidurkan. Jadi kalau misalnya Saidah, mohon maaf usia berapa? Tidak ada keterangannya Ibu di sini. Nah itu kita juga lihat dalam batasan 6 tahun tidak ya. Kalau lebih dari 6 tahun kan kita harus pikirkan ada kondisi lain ya, misalnya functional seizure, jadi kejang yang berkaitan dengan kondisi di otak gitu. Nah itu ya, jadi mungkin yang paling mudah karena orang klinis mah jawabannya EEG dulu. Pastikan dulu itu ada vokal berkaitan dengan kejang epilepsi atau hanya gerakan kedutan otot. Ada juga tuh yang namanya tik teh ya. Tik itu adalah kayak kedutan. Jadi mata tuh tiba-tiba kedip-kedip banyak gitu, atau ketarik-tarik si otot pipinya gitu ya. Itu namanya tik. Itu bukan masuk kejang, tapi betul-betul murni hanya gerakan otot yang tidak terkoordinir gitu. Tapi kalau maaf teh usianya di bawah 6 bulan, nah itu harus hati-hati karena di bawah 6 bulan yang paling sering terjadi itu adalah gangguan berkaitan dengan sistem saraf pusat. Nah itu sama pada prinsipnya, mungkin apakah perlu MRI kah, ataukah perlu EEG kah untuk memastikan kalau di bawah 6 bulan itu bukan berkaitan dengan disebutnya ensefalopati, jadi kejang yang berkaitan dengan otak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ada lagi pertanyaannya Ibu. Katanya kan kejang itu adalah hal yang paling ditakuti oleh orang tua karena terkadang bisa sampai bikin stres katanya. Nah, apakah ada cara untuk mengetahui tanda anak akan kejang sehingga bisa dilakukan pencegahan? Oke, tentu. Kalau berkaitan dengan stepnya, berarti kita harus cegah. Suhu demamnya itu jangan terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya udah mulai kelihatan nih anaknya lesu, nggak mau makan, nggak mau minum, kan takut demamnya makin tinggi tuh ya. Padahal kan minum itu dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi
Kalau misalnya ada kekhawatiran ke sana ya tadi obat demamnya kasih secara rutin, jangan sampai demamnya makin tinggi kan. Terus yang kedua, kalau misalnya ini berkaitan dengan infeksinya, jadi batuk pileknya parah ya berarti obat batuk pileknya harus betul diminumnya. Terus kemudian kalau misalnya berkaitan dengan infeksi saluran kencing, kadang-kadang pada anak yang usia kecil tuh yang misalnya ada infeksi berulang karena belum disunat misalnya gitu ya, ya berarti kan hilangkan penyebabnya. Apakah harus segera disunat gitu padahal walaupun masih kecil atau dok masih setahun mas harus sunat misalnya gitu ya. Tapi kan penyebab utama si anak demam dari situ. Maka harus dipikirkan untuk dipilih itu salah satu cara jangan sampai terjadi panas tadi gitu. Mungkin gitu ya Kak. Ya betul Ibu, terima kasih. Terus apakah kejangnya itu sendiri bisa sembuh katanya Bu, seperti itu? Oh iya, kalau yang namanya step berarti selama anaknya tidak demam, insya Allah sembuh. Dan tadi kan usia 6 tahun harusnya udah nggak boleh lagi muncul ya. Ya, karena kan dalam usia 6 tahun nanti berat badannya juga sudah lebih bagus misalnya ya, intake makannya juga bagus, insya Allah daya tahan tubuhnya lebih baik. Gitu. Jadi insya Allah kalau kejang demam, insya Allah bisa hilang. Tapi kalau berkaitan epilepsi, pengelolaannya mungkin lebih rumit. Ya baik. Ada satu lagi pertanyaan Ibu dari Bunda Rani. Anaknya itu namanya usia 11 tahun, kemudian minum obat anti kejang kurang lebih sudah 4 tahun. Apakah ada efek samping dari obat anti kejang tersebut yang diminum sehari-hari dalam jangka panjang seperti itu, Bu? Oke, terima kasih. Jadi area frontal itu mengalami cedera semuanya dan kejangnya hebat. Jadi artinya yang grand mal itu loh ya, yang sampai kelojotan, sampai kayak pipis gitu. Dan sampai sekarang sampai usia dewasa dia sudah jadi notaris masih minum obat anti kejangnya. Karena memang tergantung bagaimana kondisi luas atau tidaknya penyebab dari kejang tersebut ya. Gitu. Dan alhamdulillah kan kalau bisa jadi notaris berarti ya insya Allah efek sampingnya sangat bisa diminimalisir gitu ya. Atau jadi jangan khawatir, justru gini, pada saat anak mengalami kejang ada kondisi oksigen nggak nyampe, nutrisi nggak sampai ya kan, bagaimana otak nggak dapat oksigen, ada bisa terjadi kerusakan ya. Nah, jadi jangan sampai karena berpikir obatnya takut merusak ginjal, lah kejangnya nggak terkontrol, bagaimana? Malah gangguan otaknya yang menjadi lebih berat ya. Gitu. Jadi hati-hati pola berpikirnya jangan terlalu jauh kemana-mana, tapi Bapak Ibu penting sekali berdiskusi dengan dokter yang memegang, jadi dokter anaknya, sehingga kekhawatiran, kemudian pemahaman tentang kondisi anak itu harus betul-betul difahami, karena anak sangat tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, gitu Rik. Baik Ibu, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih banyak. Mungkin di sini ada ayah bunda yang yang bergabung bersama kita di ruangan Zoom ini ingin bertanya juga kepada Ibu Dr. Risma. Silahkan. Enggak, silahkan ayah bunda. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya, walaupun agak cepat-cepat ini. Betul Ibu, alhamdulillah materinya juga sangat bisa dipahami dan bisa bermanfaat.
Mungkin tidak ada pertanyaan dari Ayah Bunda, karena takutnya Ibu Riksma juga ada kegiatan lain. Jadi Rika akan simpulkan terlebih dahulu materi yang tadi kita sudah lewati ya Ibu. Pada intinya step atau kejang demam ini akan dialami oleh anak apabila anak mengalami demam terlebih dahulu ya Ibu. Nah untuk step yang kejangnya itu lebih dari 15 menit sangat dianjurkan untuk dibawa ke dokter. Nah, untuk penanganan kejangnya sendiri itu sangat penting untuk dibicarakan kembali dengan dokter yang menanganinya karena supaya tidak salah penanganan seperti itu ya Dokter Riksma. Ya, mungkin dari saya segitu juga kesimpulannya. Terima kasih banyak Ibu sudah memaparkan pematerian hari ini tentang penanganan dan pencegahan kejang. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Seperti itu, Ibu. Baik, iya terima kasih banyak Rika, Zain, dan Alia ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses terus nih kegiatan PKM-nya. Saya turut bangga. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan lagi, Rik, seandainya belum tersampaikan, boleh nanti lewat WA. Nanti kita komunikasi lagi ya. Baik. Nah, enggak, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Wah, luar biasa sekali pematerian kita yang pertama ya, Ayah Bunda dan teman-teman. Kita langsung lanjut ke pematerian kedua, yaitu tentang penguatan afirmasi bagi orang tua anak cerebral palsy. Pematerian kali ini akan disampaikan oleh Ibu Hani. Mungkin sebelumnya Rika akan perkenalkan dulu siapa Ibu Hani dari CV yang sudah ada ya, teman-teman. Dan Ayah Bunda. Nah, Ibu Hani ini nama lengkapnya Hani Yulindrasari, ya, dengan kontak person yang bisa kita lihat di sini. Riwayat pendidikannya yaitu tahun 2002 di S1 di UGM, tahun 2006-nya di University of Melbourne, dan 2017 di University of Melbourne di Social and Political Science. Untuk Ibu Hani, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Rika. Ini mohon maaf, kayaknya komputer saya agak ada masalah nih. Saya nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nanti di tengah jalan membaik ya. Oke, saya izin share screen. Sebentar, mana ini untuk share screen-nya. Di slideshow dulu. Ini agak terganggu juga saya nih dengan komputernya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba begini. Ups. Oke, selamat siang ibu-ibu sekalian para orang tua. Saya sebetulnya waktu diminta oleh teman-teman PG PAUD untuk mengisi materi ini tentang afirmasi positif untuk orang tua dengan anak yang memiliki cerebral palsy gitu ya, mengalami cerebral palsy. Saya sedikit ragu juga gitu ya. Aduh, ini saya bisa nggak nih ngisi ini ya? Karena saya sendiri sedang belajar juga jadi orang tua. Saya jadi orang tua sejak anak saya lahir di tahun 2007 ya. Jadi saya juga belum lama jadi orang tua, baru 13 tahun gitu ya. Dan saya kira kalau kita bicara soal parenting, kita nggak bisa bicara teori ya, kita harus bicara dari pengalaman, kita harus bicara bagaimana perasaan kita sebagai orang tua, bagaimana masalah sehari-hari yang kita hadapi dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya nggak akan bilang bahwa ini adalah pematerian ya, ini hanya sharing saja. Saya ingin mengajak teman-teman orang tua di sini, saya panggil teman-teman karena sama saya juga orang tua gitu ya, melihat gitu apa saja sih yang mempengaruhi perasaan kita sebagai orang tua begitu ya. Nah, saya pengen ini interaktif aja gitu ya, jadi mudah-mudahan nih ya teman-teman orang tua di sini ada yang mau volunteer nih sharing gitu ya. Nih, ada pertanyaan untuk membuka diskusi kita hari ini.
yang ingin saya lontarkan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ya kepada saya juga ya. Tapi kan nggak lucu kalau saya yang cerita menurut saya orang tua ideal atau enggak gitu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada para peserta di sini, teman-teman orang tua di sini, menurut Anda apakah Anda orang tua yang ideal? Please ada yang volunteer untuk menjelaskan. Misalnya, ya saya merasa saya orang tua yang ideal karena apa? Lalu saya nggak merasa bahwa saya orang tua yang ideal karena apa? Silahkan. Mungkin bisa raise hand, mungkin panitia bisa membantu saya untuk melihat ada orang tua yang raise hand mungkin. Ada nggak? Rika, bisa dibantu atau Zain? Ya, silakan kepada ayah bunda yang yang mau menjadi volunteer untuk pertanyaan ini, atau mungkin dari Ibu Leli atau dari teman-teman yang lain. Ya, karena saya yakin apalagi ini pesertanya ini adalah orang tua yang sudah tergabung di dalam komunitas apa namanya nama komunitasnya Rika? Rama Cerebral Palsy Bogor, Ibu. Rama Cerebral Palsy. Cerebral Palsy Bogor. Bu Hani, mangga. Ya, mangga. Ini pengen interaktif aja nih, Bu Leli. Iya, lebih senang ya. Mangga, ya. Kalau ditanya apakah Anda sebagai orang tua yang ideal, kalau saya ingin menjadi orang tua yang ideal. Ya, saya ingin menjadi orang tua yang selalu ada untuk anak saya. Saya ingin menjadi orang tua yang bisa menjamin keamanan, kenyamanan anak. Nah, tapi kadang-kadang saya merasa saya sudah merasa maksimal, ya, Bu Hani merasa maksimal sekemampuan saya yang saya bisa. Tapi kadang-kadang terjerumus dengan pola pikir kita gitu. Kita susah masuk pada dunia anak kita gitu. Apakah memang itu ideal seperti itu? Saya merasa ingin, tapi pasti tidak akan sampai seidealnya dan tidak akan sampai gitu seperti tidak kesampaian kalau menurut saya Bu Hani. Kalau saya sih jauh dari ideal gitu ya. Tapi setidaknya pengalaman yang satu hal pengalaman yang saya pernah tanya pada anak saya, Dek, kira-kira apa sih yang apa kira-kira apa ya pertanyaannya, apa yang kalian miliki gitu ya, apa yang kalian rasakan gitu ya, kehadiran saya sebagai seorang ibu gitu ya, atau misalnya saya merasa sama sekali tidak sempurna, dan saya bilang pada anak-anak jangan melihat ibu sebagai orang tua, tapi sama melihat sebagai manusia biasa gitu. Dan jawaban anak-anak adalah ibu selalu ada untuk kita gitu. Ya seperti itu. Ibu selalu ada untuk kita. Artinya memang ini dalam sekali mungkin yang Bu Hani kalau sampaikan, kalau ideal mungkin kita juga perlu melihat kriterianya, indikatornya ideal seperti apa. Tapi satu poin itu, dan merasa saya suka bertanya pada anak-anak, apakah kalian puas dengan masa kecil kalian gitu, dengan kehadiran ayah ibu gitu ya, yang mungkin karena kondisi dulu memaksa saya selalu hadir dan selalu ada untuk mereka, karena kondisi mohon maaf di negara bukan di kita itu mereka perlu orang yang bisa menemani main, dan tidak bisa mereka main semena-mena mengajak anak, mengajak temannya main di luar atau di mana saja. Itu yang mungkin terpaksa dalam tanda kutip ya Bu Hani, mungkin situasi ini memaksa saya untuk selalu hadir dan selalu ada untuk dia, dan ada di sini adalah ketika mereka butuh bermain, saya ikut selalu terlibat dalam permainannya. Ketika mereka ingin bermain bola, bahkan anak saya laki-laki dua-duanya main bola, saya yang asalnya tidak bisa main bola, tapi karena situasi membutuhkan itu, dan selalu ada untuk mereka. Itu mungkin Bu Hani sharing saja gitu, dan saya mudah-mudahan ya jauh kalau dari sempurna, jauh dari ideal gitu. Tapi pertanyaan itu pernah saya lontarkan pada anak saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Leli, insightful banget ya. Saya bisa relate juga gitu dengan pengalaman Bu Leli ya. Saya juga ada dalam posisi di mana saat anak-anak kecil itu saya nggak bisa kemana-mana selain menemani anak saya. Betul. Ya, nah kembali lagi nih ya, mungkin ada yang lain yang mau sharing mungkin dari teman-teman mama-mama atau papa-papa, ada papanya nggak sih di sini, ada atau mama semua? Ada tadi Bunda Hani, siapa? Kang Agil atau siapa Teh?
Beliau sebagai siapa Teh? Kang Agil orang tua bukan? Kang Agil juga mungkin yang bukan Calon, ya? yang bukan orang tua juga boleh sharing gitu. Bagaimana pandangan teman-teman tentang orang tua teman-teman sendiri. Betul. Yang belum jadi orang tua. Apakah orang tua teman-teman itu ideal atau tidak? Silakan. Yuk kita interaksi ya. Setelah Iya. mungkin teman-teman, setelah Karena teman-teman masalah parenting ini kita nggak bisa Betul. ajar mengajari Betul. ya, kita terus sharing. Ya. Betul Bu Hani, ini keren banget. Ya. Sistem seperti ini keren banget. Karena Ya. mungkin teman-teman juga punya pengalaman, sekarang sudah ada ilmu konsep seperti apa, lalu pengalaman teman-teman bagaimana dengan orang tua teman-teman, ini mungkin perlu di-share supaya Ya. Bu Hani kita juga dapat ini ya, Bunda Hani menggali akarnya gitu ya Bu Ya. Hani ya. Mana sih gitu. Itu senang saya, bagus banget. Bu Mangga, Hani, mangga. terima kasih. Iya, hatur nuhun Bu Leli. Mangga teman-teman sharing, apakah orang tua teman-teman itu orang tua ideal atau tidak? Ya, silakan Rika. mungkin ayah bunda ada yang mau Ya. menjadi volunteer atau mungkin teman-teman di sini teman-teman Ya. panitia atau oh ya Ibu tadi Akang Agil itu rekan kita juga yang membantu kita untuk menjalankan program oke. Paredu ini. Iya, makasih banyak Kang Agil ya. Yang kalau misalnya ada ayah atau bunda yang mau sharing, saya sangat senang sekali. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman yang belum jadi orang tua juga boleh sharing bagaimana persepsi teman-teman tentang orang tua teman-teman sendiri, apakah mereka ideal atau tidak. Betul, mungkin di sini ada Ibu Nurwulan sudah on mic atau Saudari Lulu juga sudah on mic. Enggak, siapa yang mau duluan? Ibu Nurwulan mungkin? Ya, silakan Ibu Nurwulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya merasa saya berusaha ingin menjadi orang tua ideal. Keadaan saya punya anak 2 Ibu. Anak pertama saya cerebral palsy usia 9 tahun. Sekarang belum bisa berjalan, tapi kemampuan kognitifnya alhamdulillah bagus. Sekarang sekolah di SD inklusi kelas 4 SD. Ya. Anak saya yang kedua umur 1,5 tahun, lagi aktif-aktifnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya ingin sharing, kadang-kadang saya fisioterapi anak saya dari usia 1,5 tahun. 1,5 tahun, sekarang 9 tahun, belum bisa berjalan juga. Kadang-kadang ada hati lelah, capek, patah semangat gitu kan. Harus diapain lagi nih anak biar jalan gitu kan kadang-kadang. Ya, tapi kan apapun itu semuanya qadarullah, kembali ke Allah. Mungkin belum saatnya berjalan. Nah, yang saya mau tanyakan gimana sih mengatasi, mungkin banyak orang tua anak cerebral palsy juga pasti merasakan hal ini. Ya. Bagaimana menata hati agar selalu semangat. Kadang agar anak itu progresnya baik, harus ada psikologi orang tua juga di situ yang sehat istilahnya. Gimana caranya biar waras terus itu pikiran orang tua itu. Ya kadang-kadang kan ada di titik paling jenuh gitu kan, orang tua itu kan harus gimana lagi gitu kan. Nah itu gimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Nurwulan untuk sharingnya. Nah ini yang akan kita bongkar ya hari ini. Kenapa sih kita selalu merasa makanya pertanyaan pertama saya adalah apakah kita orang tua yang ideal? Kita selalu jawabannya tuh kita berusaha ideal. Kita nggak pernah merasa bahwa kita tuh sudah ideal gitu ya. Padahal kalau misalnya kita dengarkan dari teman-teman yang di sini yang belum menikah, kalau misalnya saya tanya, misalnya saya ditanya, apakah orang tua saya adalah orang tua yang ideal? Saya akan menjawab, iya orang tua saya tuh orang tua yang ideal buat saya. Belum tentu loh buat orang lain, tapi buat saya orang tua saya tuh the best, ideal banget gitu. Nah, sebenarnya juga kayak gitu mungkin ya anak kita juga gitu, ngelihat anak-anak Bu Nurwulan juga akan melihat Bu Nurwulan tuh my ideal. Jadi kayak idola mereka bahwa Bu Nurwulan itu adalah ibu yang ideal buat anak-anaknya gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua tuh suka nggak pede gitu. Jadi kalau kita lihat diri sendiri, kita merasa bahwa
Enggak, saya nggak cukup ideal, saya hanya berusaha untuk ideal gitu. Nah, itu karena kita atau masyarakat kita ya itu punya satu wacana gitu. Punya satu, katakanlah satu angan-angan bahwa ada yang namanya orang tua ideal itu. Padahal sebenarnya apakah ada betul karakteristik orang tua ideal itu apa gitu ya? Selama ini karakteristik orang tua ideal ini banyak dijual. Jadi utopia ini, bayangan idealnya orang tua itu banyak dijual. Jadi banyak training-training bagaimana menjadi orang tua ideal, bagaimana menjadi orang tua ideal untuk generasi milenial, bagaimana menjadi orang tua ideal untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana menjadi orang tua ideal untuk anak-anak dengan cerebral palsy gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dijual sehingga orang tua sendiri selalu merasa bahwa kita itu tidak merasa cukup sebagai orang tua. Nah, ada konstruksi yang dibuat oleh masyarakat tentang orang tua ideal itu seperti apa dan anak ideal itu seperti apa. Orang tua ideal katanya harus bisa bicara bahasa anak, harus ngerti kebutuhan anak, harus selalu ada untuk anaknya. Gimana kalau kita sebagai orang tua dihadapkan pada posisi yang tidak bisa selalu ada untuk anak kita karena kita harus bekerja ke luar negeri misalnya, seperti ibu-ibu tenaga kerja migran Indonesia ya yang harus ke luar negeri bekerja jauh dari orang tua. Apakah mereka bukan orang tua ideal gitu? Dari konstruksi masyarakat, masyarakat mengkonstruksikannya hanya ada satu versi orang tua ideal, sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu harus berjalan menuju ke sana, harus berjalan menuju ke definisi orang tua ideal ini gitu ya. Lalu ada juga gitu definisi anak ideal. Anak yang ideal itu harus soleh, harus pintar ngaji, umur 4 tahun harus udah selesai Iqra, harus secara fisik harus kuat, harus motoriknya harus lincah dan lain sebagainya gitu ya. Itu semua jadi tekanan untuk orang tua. Konstruksi ideal ini, orang tua ideal, anak ideal, sebenarnya itu konstruksi yang susah banget diraih. Saya tidak mungkin mengatakan kepada ibu-ibu atau teman-teman orang tua di sini bahwa saya tahu persis bagaimana rasanya menjadi orang tua yang memiliki anak dengan cerebral palsy karena saya tidak punya anak dengan cerebral palsy ya. Jadi saya nggak mungkin mengatakan atau berpura-pura memahami perasaan ibu dan bapak. Yang saya bisa katakan adalah bahwa saya pun merasakan tekanan dari masyarakat di mana saya sepertinya harus mengikuti konstruksi anak ideal dan konstruksi orang tua ideal. Sehingga kadang-kadang saya merasa tidak cukup, selalu tidak cukup gitu ya. Anak saya, apalagi kalau di grup WA ya, di sekolah itu ada grup WA orang tua. Setiap orang tua itu ada yang ada ya beragam macam, ada yang fokusnya ke nilainya harus gede nanti supaya nanti masuk SMP-nya lebih mudah, misalnya nanti di SMP nilainya rankingnya harus bagus terus dan lain sebagainya. Terus ada orang tua yang membanggakan anaknya, anak saya dapat piala ini, dapat kejuaraan ini dan lain sebagainya. Secara tidak langsung itu tuh menjadi pressure gitu, menjadi tekanan buat saya sebagai orang tua gitu ya, bahwa aduh anak saya kok belum ngapa-ngapain ya gitu, anak saya kok nggak seperti anak lain, ada pembandingan seperti itu. Nah, saya di dalam kesempatan ini ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mencoba melawan konstruksi-konstruksi ideal ini gitu ya, bahwa memang konstruksi ideal ini sebenarnya nggak nyata, tidak, dan sulit banget diraih oleh kita gitu ya. Kadang dengan adanya konstruksi ideal itu membuat kita tertutup matanya
Jadi kayak tekanan sosial dari luar itu membuat kita melupakan sesuatu hal yang lebih penting, yaitu apa yang sesungguhnya dirasakan oleh anak-anak kita. Sebagai orang tua, Ibu dan Bapak, saya pikir orang tua semua orang tua itu mengalami tantangan-tantangan yang khas ya di dalam perjalanan mereka sebagai orang tua. Saya sendiri mengalami tantangan itu juga gitu ya. Tidak ada yang namanya anak katakanlah tidak ideal, semua anak itu sempurna, tetapi kadang-kadang karena masyarakat punya konstruksi tertentu, kita jadi berpikir bahwa anak saya tidak sempurna, padahal itu adalah apa kata masyarakat gitu ya, bukan pada kenyataannya tuh anak kita tuh sempurna gitu ya. Jadi dan kadang-kadang apa kata masyarakat itulah yang menutup mata kita, yang membuat kita lupa. Dan akhirnya kita merasakan satu konflik gitu ya, antara ada ekspektasi sosial, harapan masyarakat kita harus bagaimana, harapan kita pribadi juga harus bagaimana, dan kenyataannya seperti apa. Itu kita selalu membandingkan ekspektasi itu dengan kenyataan yang kita hadapi. Padahal kita harusnya fokus pada apa yang ada di depan kita dan melupakan ekspektasi-ekspektasi sosial itu ketika ekspektasi sosial itu membuat kita merasa ada di dalam tekanan gitu ya. Tapi ini sangat sulit gitu karena saya walaupun sudah paham bahwa itu hanya ekspektasi sosial dan saya harus menjalani kehidupan saya sebagai orang tua tanpa melihat terlalu banyak ekspektasi sosial gitu ya. Saya harus fokus ke apa yang saya rasakan dan apa yang anak saya rasakan, dan fokus ke situ dibandingkan fokus ke harapan orang lain itu tetap saja masih sering ada pertanyaan seperti yang saya cantumkan di samping ini ya. Kenapa kok saya yang mengalami ini? Nah, jujur saja Ibu Bapak, pertanyaan kenapa saya yang mengalami ini tuh bukan hanya dialami oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus saja, tapi dialami hampir oleh kebanyakan orang tua. Gitu. Kenapa begini? Saya terus terang waktu anak saya lahir, anak saya sempurna, semua anak sempurna ya, makanya saya bilang anak saya sempurna. Maksudnya gini, saya waktu anak saya lahir itu merasa bahwa saya itu tidak bisa. Kenapa anak ini dilahirkan untuk saya? Saya merasa nggak bisa mengurus dia, jadi saya kena baby blues, kena postpartum depression. Saya sampai bilang sama suami saya, anak saya dikasih ke klinik aja, kayaknya mereka lebih bisa mengurus anak saya begitu ya. Nah, perasaan itu tuh ada gitu ya, bahwa perasaan kenapa kok kayak gini, oh ternyata punya anak itu seperti ini, itu tuh dirasakan oleh semua orang tua saya kira. Jadi perasaan yang mungkin Ibu dan Bapak di sini rasakan itu sebetulnya tidak spesifik, hanya dirasakan oleh orang tua yang mengalami atau memiliki anak dengan memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Muncul di hampir kebanyakan orang tua karena apa? Karena ada itu tadi, kita punya idealisasi tentang bagaimana menjadi orang tua, lalu kita punya ekspektasi pribadi juga, tapi kita kan biasanya kita sendiri itu adalah kritikus terbaik untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita tuh selalu mengkritik diri sendiri sehingga kita merasa bahwa kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain, kita tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi, kita tidak sesuai dengan ekspektasi sosial, sehingga muncul perasaan why atau kenapa. Nah, kita akhirnya tidak pernah merasa cukup, kadang kita merasa tidak bisa. Saya itu sering banget merasa tidak bisa. Jadi kayak aduh ya kayaknya aku nggak bisa ya jadi ibu yang baik. Saya selalu ngomong sama suami saya, kayaknya saya nggak bisa ya jadi ibu yang baik gitu. Kayaknya Bunda nggak bisa begini deh gitu ya. Jadi sering sekali itu perasaan itu muncul. Terus merasa bagaimana
keluarga orang lain, bagaimana orang lain menjadi orang tua itu jauh lebih baik dari saya. Saya kalau melihat Bu Leli itu kagum sekali saya sama Bu Leli, bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anaknya Bu Leli itu luar biasa dua-duanya begitu ya. Bu Leli juga selain di karirnya cemerlang, beliau juga pintar masak, beliau juga menurut saya sempurna sebagai seorang ibu dan istri gitu ya. Jadi saya selalu bandingin sama orang lain dan selalu merasa kok saya nggak kayak dia ya, kok susah gitu. Akhirnya saya merasa kecewa, sedih, bingung, frustrasi gitu ya. Kalau tadi konteksnya Bu Nurwulan itu kan konteksnya dengan membawa anak ke terapi ya dari kecil, terus kita punya harapan anak harus bisa berjalan dan lain sebagainya, akhirnya lama-lama lelah, kenapa kok anak saya nggak bisa jalan terus gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kita kembalikan lagi bahwa itu adalah ekspektasi sosial sebetulnya gitu ya, masyarakat mengharapkan anak kita bisa berjalan dalam waktu tertentu gitu ya, sama seperti yang dikonsultasikan adik saya kepada saya. Anaknya sekarang usia baru 2 tahun. Baru 2 tahun terus anaknya belum bisa bicara. Terus dia bertanya kepada saya, "Teh gimana ya anak si adik kok masih belum bisa ngomong ya? Gimana nih?" Terus saya bilang, "Orang baru 2 tahun kenapa kamu khawatir gitu anakmu belum bisa bicara?" Terus dia bilang, "Yang lain itu udah pada bisa ngomong Teh umur 2 tahun." Terus saya bilang, "Tunggu, jangan bandingkan anakmu dengan anak yang lain, karena kalau misalnya kita membandingkan anak kita dengan anak yang lain, kesempurnaan anak kita itu akan hilang gitu." Karena apa? Karena kita kan nggak lihat anak orang lain itu 24 jam ya gitu ya. Yang kita lihat itu anak kita 24 jam gitu. Terus kita membayangkan anak lain itu ketika anak itu berprestasi, ketika anak itu lucu, ketika anak itu manis, selalu manis gitu ya. Sedangkan kita melihat anak kita ada manisnya, kadang cengeng, kadang ngeselin, kadang demanding, kadang-kadang lucu banget gitu, kadang-kadang mengagumkan, kadang-kadang bikin kesel dan lain sebagainya. Kalau kita 24 jam dengan anak kita, akhirnya kita kehilangan kayak blindsided ya. Jadi kayak blindsided, tertutup pandangan kita dalam melihat anak kita bahwa anak kita sebenarnya sempurna gitu dibandingkan anak lain, bahwa anak lain itu juga sama saja dengan anak-anak kita. Nah, ini yang saya ingin ajak ibu-ibu untuk berefleksi atau melihat bahwa apakah betul gitu ya kita selama ini terlalu terpaku pada ekspektasi atau harapan-harapan sosial atau harapan-harapan ilmuwan ya. Gitu, walaupun saya sendiri adalah boleh dibilang sebagai ilmuwan, tapi kadang-kadang saya juga self-criticizing gitu ya, ilmuwan tuh suka sok tahu gitu ya, bahwa anak usia sekian harus sudah bisa A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Anak usia 4 tahun harus bisa A, B, C, D, E, F, G. Lama-lama kan membuat orang tua merasa atau selalu membandingkan anaknya dengan standar-standar tertentu, standar-standar tersebut gitu, sehingga kita lupa bahwa ada keistimewaan lain pada anak kita di luar hanya mengikuti standar tersebut. Kita sering kecewa, sedih, bingung, frustrasi. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya sangat mengapresiasi gitu ya apa yang sudah diinisiasi oleh Ibu Nurwulan gitu, membuat satu komunitas di mana para orang tua ini bisa saling sharing gitu, saling bercerita gitu ya, untuk sekedar meluapkan kelelahan, mencari semangat, mendapatkan motivasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kunci sebetulnya bagaimana kita supaya kita tetap waras gitu. Kunci yang lain yang yaitu tadi bahwa cobalah lihat bahwa apakah kita ini mengikuti ekspektasi sosial, ekspektasi expert atau harapan expert ya. Expert itu seperti dokter, psikolog, ahli perkembangan anak dan lain sebagainya, atau kita itu melihat anak kita saat itu di situ ya yang ada di depan mata kita gitu ya.
Kalau kita terlalu melihat harapan-harapan sosial, kita lupa akan nggak kelihatan kesempurnaan anak kita itu gitu ya. Jadi kita harus banyak berefleksi. Lalu kita harus juga percaya sama intuisi kita sebagai orang tua gitu ya. Percayalah bahwa kita adalah orang yang paling tahu tentang anak kita dan kita punya intuisi tertentu. Banyak orang tua yang tidak perlu termometer udah bisa ngasih tahu bahwa udah bisa deteksi bahwa anak saya demam. Ini kayaknya demamnya sekitar 38, ini harus butuh penurunan panas tanpa pakai termometer. Saya pikir ini orang tua di sini juga sering seperti itu ya, menggunakan intuisinya gitu ya. Nah, itu kita harus asah bagaimana kita mempercayai intuisi kita tentang anak kita, apa yang terbaik buat anak kita harus seperti apa, itu kita bisa gunakan intuisi kita. Tentunya intuisi ini kan juga bukannya tidak ada latar belakangnya ya. Intuisi itu merupakan satu kulminasi gitu dari pengetahuan dan pengalaman kita sebagai orang tua maupun sebagai individu dan sebagai manusia gitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan bisa memprediksi kalau misalnya kita memperlakukan anak kita dengan terlalu tegas, apa yang akan dirasakannya gitu ya. Kalau kita pakai intuisi kita, artinya kita menggunakan pengalaman kita ketika kita menjadi anak-anak gitu ya. Bagaimana sih dulu waktu kita ditegasin sama orang tua kita, rasanya tuh seperti apa? Kadang-kadang kalau kita lebih banyak mengasah intuisi kita tuh bisa tahu bahwa anak kita itu sedang punya masalah, anak kita tuh sedih, anak kita tuh takut sama kita, anak kita itu lagi bohong atau apa gitu ya. Jadi ketahuan. Nah, intuisi ini dari kulminasi pengalaman dan tentu saja pembelajaran hidup yang kita miliki. Lalu trust. Nah, trust ini kita harus percaya sama siapa? Percaya sama diri sendiri, percaya sama anak kita juga. Percaya bahwa anak kita itu memiliki sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang luar biasa, bisa mengajarkan kita hal baru, mengajarkan kita tentang rasa, mengajarkan kita tentang kehidupan gitu ya. Semua anak, saya sering banget merasa bahwa oh my god, anak saya bisa seperti itu ya. Saya nggak kepikiran loh seperti itu. Jadi itu sering banget terjadi. Contohnya waktu kemarin kita ke Pangandaran, lalu kita snorkeling, saya tuh panik banget waktu di tengah laut itu. Terus anak saya yang usianya baru 11 sama 13 tahun, terus dia bilang, tenang mam, jangan panik. Tenang aja, lihat tuh, ini nggak apa-apa kok, kita cuma diem aja gitu. Jadi dia menenangkan saya gitu. Waktu saya sekolah S3 juga saya sempat mengalami keterpurukan psikologis begitu, terus anak saya menyemangati saya, jangan berhenti mam. Waktu itu anak saya masih usia 7 dan 5 tahun gitu ya. Yang usia 5 tahun tuh bilang, mam jangan berhenti mam, ayo terus kerjakan sampai S3 saya selesai. Ya kita harus percaya pada anak kita bahwa anak kita tuh punya sesuatu yang mereka bisa offer ke kita gitu, yang kita juga bisa belajar dari mereka, dan kita juga harus percaya bahwa kita tuh bisa sebagai orang tua, bahwa kita adalah orang tua yang ideal. Kita harus percaya itu gitu ya. Lalu love, nah ini cinta. Rasa cinta itu adalah bahasa cinta tuh bahasa yang nggak pernah, yang kita nggak usah ngomong ya. Jadi akan kerasa gitu sama anak-anak, itu akan terasa gitu, kita juga bisa merasakan bagaimana mereka mencintai kita. Nah saya pikir untuk setiap orang tua bahasa cinta inilah yang sangat kuat gitu, bisa membuat mereka peduli pada kita, pada dirinya sendiri dan pada lingkungan. Karena itu menurut saya yang paling penting ya. Kita membesarkan anak ya
anak itu akan menemukan tantangan yang besar di hadapannya, tapi kita harus memberi bekal kepada mereka. Selain kalau misalnya orang Muslim mungkin bekal agama dan lain sebagainya, ya bekal cinta juga. Tapi di dalam agama juga ada kan ya, mengajarkan bahwa kita tuh harus peduli kepada orang lain, mencintai orang lain, mencintai orang tua dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang bagaimana kita showing. Sebenarnya nggak usah di show, nggak usah ditunjukkan, bisa kerasa, tapi akan lebih baik lagi kalau kita tunjukkan perasaan itu, gitu, tunjukkan perasaan cinta kita itu kepada anak kita untuk afirmasi bahwa betul kita itu mencintai dia, gitu ya. Saya pikir cinta itu adalah satu kekuatan yang terbesar yang bisa membuat anak itu berkembang luar biasa, menjadi anak-anak yang bahagia, gitu ya. Jadi mengetahui bahwa mereka itu dicintai. Bahasanya bisa dengan mengucapkannya, ya. Kalau saya biasa mengucapkannya, bisa juga dengan memeluk, pelukan, ya. Bisa juga dengan sentuhan, ya. Bisa juga dengan perhatian. Tapi tentu saja bentuk perhatiannya jangan harus perhatian yang direktif menunjukkan bahwa kita itu cinta. Ada orang tua yang menunjukkan perhatian, menunjukkan rasa cinta, tapi memberikan pesan yang ambigu kepada anaknya. Misalnya dia cinta, dia ngomong saya tuh cinta sama kamu, saya tuh sayang sama kamu, tapi yang ada marah-marahin terus, gitu ya. Nah, itu memberikan pesan yang ambigu kepada si anak, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menunjukkan rasa cinta itu, tunjukkan secara direktif, secara tidak ambigu, gitu ya. Kalau misalnya kita menunjukkan rasa cinta, ya tunjukkan dengan perhatian yang membuat nyaman, gitu, bukan perhatian yang membuat anak itu tidak nyaman, gitu ya. Lalu respect ini mulai dari kita menghargai kebutuhan anak. Karena kita berpikir kebutuhan anak itu berdasarkan kita sendiri, ya. Tapi sebetulnya kita bisa mulai bertanya pada anak, kamu butuhnya apa sih, Nak? Kamu maunya apa sih, Nak? Lalu kita hargailah itu kebutuhan anak berdasarkan versi anaknya, jangan versi kita. Seringkali seorang tua tuh mikirnya bahwa kebutuhan anak tuh kita yang tahu, gitu ya. Sebenarnya menurut saya sih nggak juga, ya. Anak tuh juga tahu kebutuhan dia apa. Ada bagusnya kita bertanya, lalu kita hargai apa yang dia inginkan, kita hargai suaranya dia. Terus capek, sedih, merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa putus asa, itu gimana sih? Nah, menurut saya itu normal banget. Makanya saya masukin di sini harus bagaimana, ya, nggak apa-apa. Ya harus capek, kita suatu saat itu harus capek, harus sedih, harus lemah, gitu ya. Karena itu normal, karena itu menunjukkan bahwa kita tuh manusia. Dan apakah rasa capek, sedih, lemah itu harus ditutupi dari anak? Nah, ini saya punya pemahaman yang berbeda dengan expert yang lain atau dengan ahli parenting yang lain, gitu ya. Yang mengatakan jangan tunjukkan bahwa kita tuh lemah depan anak, jangan tunjukkan kalau kita tuh sedih, jangan tunjukkan kalau kita tuh capek depan anak, karena nanti akan membebani anak. Nah, kalau saya orang tua yang tidak berpemahaman seperti itu, saya pikir anak-anak tuh perlu tahu bahwa orang tuanya juga manusia. Anak-anak itu perlu tahu bahwa orang tuanya juga bisa sangat capek, bisa sangat sedih, bisa sangat lemah, bisa putus asa, gitu ya. Dari situ dengan keterbukaan rasa itu, anak juga bisa memahami dan punya empati ke kita, ke orang tua, dan kita juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa menjadi lemah, capek, sedih, kadang-kadang ingin istirahat sebentar, itu juga tidak apa-apa. Jadi kita ngajarin juga kepada anak-anak bahwa kalau kamu merasa capek, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa kecewa, kamu ngerasa bete, itu normal banget. It's okay, gitu ya.
tapi kita akan mencari cara bagaimana siklus capek, sedih, lemah itu tergantikan dengan semangat gitu kan. Yang terakhir kita harus gimana ya, percaya diri bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak di sini adalah expertnya. Makanya dari awal tadi saya tuh nggak mau sebenarnya kalau disebut pematerian, saya pengennya sharing gitu. Why? Karena kita semua expert gitu. Kita semua adalah ahlinya. Bu Leli itu ahlinya dalam parenting untuk 2 anak laki-laki yang luar biasanya. Saya itu ahlinya dalam menjadi orang tua atau menjadi ibu untuk Galuh dan Bimo, kedua anak saya. Ibu Nurwulan juga adalah expert untuk jadi orang tua dari anak pertama dan anak kedua Bu Nurwulan. Dan semua orang tua di sini tuh expert gitu, ahlinya. Jadi saya ingin menutup sharing, maksudnya apa dong ini ya, giliran saya berbicara ini dengan 2 kalimat, bahwa semua orang tua itu ideal dan semua anak itu ideal. Semua anak ideal, ya. Tidak ada anak yang nggak ideal gitu, dan nggak ada orang tua yang tidak ideal. Itu dari saya. Mungkin setelah ini kita akan lebih banyak sharing. Saya ingin mendengarkan pendapat atau pengalaman dari teman-teman orang tua di sini juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh siapa tadi? Rika, yuk. Teh Rika. Ya, silakan Rika. Iya, luar biasa sekali pemateriannya Ibu. Mungkin yang bisa Rika tangkap di sini intinya ideal itu sebenarnya bisa diciptakan sama sendiri ya Bu ya. Kita sudah menjadi ideal bagi kita sendiri. Ya mungkin untuk ayah bunda yang ada di ruangan Zoom ini ada yang ingin ditanyakan? Saya yakin kayaknya orang tua di sini sudah sering banget ya dapat parenting atau materi-materi parenting. Mungkin sambil menunggu ayah bunda yang ada di ruangan Zoom, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WA, Ibu. Iya, Mangga, silakan. Pertanyaannya, bagaimana ketika orang tua sebenarnya sudah menerima nih kondisi anak, namun balik lagi ke penerimaan keluarga yang belum bisa menerima kondisi anak sehingga banyak tekanan dari keluarga. Jadi orang tuanya udah nggak apa-apa sama anaknya, udah merasa anaknya ideal seperti apa yang dia mau, namun banyak tekanan dari keluarganya seperti itu, Bu. Nah, ya makasih Rika. Nah, itu tadi tekanan dari keluarga besar itu salah satu dari harapan sosial ya. Nah, itu juga yang sering kali membuat kita itu tertutupi. Jadi saya pernah loh ngalamin kayak gini. Kayak misalnya anak saya tuh terus terang, memang anak saya waktu kecil kan di Australia, terus waktu pindah ke Indonesia itu usia anak yang besar itu usia 10 tahun, yang kecil itu 8 tahun. Dan terus terang mereka belum bisa baca Quran. Ya, usia segitu tuh belum bisa baca Quran. Ya, saya waktu di sana juga nggak bisa ngajarin gitu karena repot banget karena saya ngerjain disertasi kan. Nah, itu tuh saya merasa banget tekanan dari lingkungan gitu. Kenapa kok umur 10 tahun ikronya masih belum selesai, belum bisa baca Quran. Terus saya tuh neken anak saya gitu. Kamu tuh harus bisa gitu. Masa orang lain tuh udah pada bisa, masa kamu belum bisa sih gitu. Saya lupa bahwa yang paling penting buat anak saya itu kan adalah nyaman dulu anak saya gitu. Kenapa saya harus neken dia karena saya merasa ditekan oleh lingkungan sosial gitu ya. Terus kayak waktu itu juga pernah waktu baru pindah gitu ya ke Australia, anak saya yang pertama itu menolak berbahasa Inggris selama 1 tahun tuh dia nggak mau ngomong bahasa Inggris, sedangkan adiknya tuh 1 bulan dia udah bisa bahasa Inggris. Saya tuh bilang sama Galuh, kamu kenapa sih gitu? Kenapa kok nggak mau ngomong bahasa Inggris gitu? Kayak saya neken dia bukan untuk kepentingannya dia Rika, tapi untuk kepentingan saya karena saya merasa tertekan oleh lingkungan gitu bahwa
kok yang lain udah pada bisa, anak gue belum bisa gitu ya. Jadi saya neken dia gitu. Terus saya lupa bahwa yang penting buat saya tuh apa sih, orang lain atau saya gitu, atau anak saya. Yang penting buat saya tuh kata-kata orang lain atau anak saya gitu kan. Nah, jadi dibalikin lagi kita. Yang penting buat kita tuh siapa gitu. Ada 1 juta orang yang akan berkomentar tentang kehidupan kita gitu ya. Di luar, kalau kita dengarkan semua nanti kitanya yang lemes sendiri gitu ya. Kitanya yang kehilangan semangat sendiri. Akhirnya saya mungkin menyarankan merefocusing, mengembalikan fokus kita ke anak kita yang memang itu yang lebih penting buat kita, bukan orang lain dan bukan jadi kita tuh membesarkan anak bukan untuk memuaskan orang lain. Kita membesarkan anak, kita mendidik anak itu untuk anak kita, bukan untuk memuaskan orang lain. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharing ya. Mohon maaf kalau misalnya berbeda juga. Dan sebenarnya ini sangat terbuka, ini forum terbuka. Mungkin yang orang tua yang lain juga, teman-teman orang tua lain bisa sharing juga bagaimana mengatasi tekanan dari keluarga besar tadi. Betul, baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa sekali jawabannya. Mungkin sebenarnya memang tekanan-tekanan itu bisa berhenti di orang tua apabila orang tuanya bisa menutup telinga gitu ya Bu. Nggak apa-apa, yang paling penting tuh anaknya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari ayah bunda dan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Kadang-kadang kita emang harus tutup telinga, Rika. Ya, betul. Ini ada yang raise hand Ibu dari Lulu Fikriah, silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena kebetulan di sini lagi hujan sangat deras. Jelas kok, Lulu. Ya, sebelumnya aku ingin bertanya, Bu. Kan sebenarnya dalam proses dan tahapan penerimaan seorang orang tua terhadap anaknya, itu kan ada beberapa tahap tuh dan beberapa fase dalam proses penerimaannya. Dari mulai denial sampai orang tua tersebut menerima gitu kondisi anaknya. Nah, dalam perjalanan atau pelaksanaan tahap-tahap itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, terutama orang-orang yang berada di luar lingkup itu, seperti bukan keluarga, bukan adik sendiri, atau jadi bukan juga yang memiliki keterkaitan yang sangat dekat gitu. Jadi cuman misalnya seperti ada tetangga saya nih yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus dan orang tuanya tuh sedikit denial, tapi sedang mencoba berusaha untuk memulai menerima gitu anaknya. Nah, dalam proses itu sebenarnya apa sih yang saya pribadi bisa lakukan gitu untuk membantu si orang tua itu sendiri, karena ya posisinya saya kan di luar lingkup mereka gitu ya, jadi mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ani. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ya fase-fase itu saya nggak bahas lagi di sini tadi ya, karena saya pikir ini pasti udah pada dapet lah gitu ya. Apalagi orang tua yang di komunitas tuh biasanya lebih cerdas gitu ya, karena mereka itu mengedukasi diri sendiri. Bagaimana yang apa yang kita perlu, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang luar? Sebenarnya penerimaan terhadap anak itu nggak bisa dipaksa dari luar ya. Itu betul-betul murni dari dalam. Jadi kalau misalnya kita mau bantu, gimana cara bantunya? Mungkin kita bisa ini aja, Bu. Mau nggak saya kenalin sama komunitas keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang kebutuhan khususnya itu sama dengan anak Ibu gitu. Supaya Ibu bisa sharing, supaya Ibu bisa tahu gitu ya apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Mungkin dengan menyarankan itu aja sih. Lalu biarkan proses itu berjalan sendiri gitu ya. Karena penerimaan itu bisa diakselerasi dengan edukasi kan ya, Lulu. Jadi penerimaan kita terhadap anak kita itu bisa diakselerasi dengan edukasi, tapi tidak semua orang tua memiliki akses terhadap edukasi itu gitu. Jadi misalnya
mungkin sebenarnya teman-teman orang tua di sini yang memiliki anak dengan cerebral palsy bisa sharing ya bagaimana mereka dulu bisa akhirnya menerima dengan total gitu keadaan yang dihadapinya. Bukan menerima anaknya, kalau menurut saya menerima anak tuh semua orang tua tuh menerima anak gitu ya. Tapi menghadapi circumstances atau keadaan yang dihadapinya. Ini saya bisa sambil jalan ya, soalnya kehabisan baterai nih kayaknya chargernya ada di bawah sambil turun. Ya silahkan. Itu Lulu mungkin jawaban saya. Terima kasih banyak Ibu Hani. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Silahkan Ibu atas kalau ada ceritanya. lagi. Ya. Terima kasih juga Saudari Lulu untuk pertanyaannya. Silakan ke Ayah Bunda yang ada di ruangan Zoom ini, mungkin ada pertanyaan lain. Bentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya sambil ngecas dulu ya. Punten. Mungkin akan melihat saya dalam posisi-posisi yang... Ya, silakan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya. Baik, mungkin belum terpikirkan oleh Ayah Bunda yang masuk ke ruangan Zoom ini, Ibu. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan menyusul, akan kami hubungi Ibu melalui WA ya, Ibu ya. Untuk Ayah Bunda juga mungkin nanti apabila ada pertanyaan yang menyusul, boleh menghubungi kami di grup. Baik. Mohon maaf ya, tadi saya harus ngambil-ngambil. Ya, Ibu, tidak apa-apa. Lupa charger ada di mana, kadang-kadang kerja nggak selalu di ruang kerja ya. Pindah ke sana, pindah ke sini. Ya, baik, sebelum ditutup pematerian ini, Rika izin menyimpulkan dulu ya apa saja yang sudah tadi dibahas, yaitu tentang penerimaan orang tua terhadap dirinya sendiri dan terhadap anaknya, bahwa sebenarnya kriteria ideal itu menjadi konstruksi masyarakat yang sebenarnya bisa kita ciptakan idealnya kita sendiri, dan semua orang tua ideal bagi anaknya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Hani atas pematerian yang sangat luar biasa. Terima kasih Rika. Ya. Bu Hani atur nuhun pisan. Sami-sami Bu Leli. Nuhun, aduh nih luar biasa. Punten, dah cuman segini saya bisanya, sama-sama lagi belajar jadi orang tua, suka refleksi aja kenapa sih kok jadi orang tua suka apalagi kalau baca buku parenting ya, makanya saya nggak pernah baca buku parenting Bu Leli karena itu membuat pressure ya, bikin pressure buat saya. Ya. Betul, Bu Hani, betul. Saya setuju dengan Bu Hani. Jadi ya kita sebagai orang tua sebetulnya kita harus bangga sekali dengan ketidaksempurnaannya tentu saja. Tapi saya yakin saya setuju Bu Hani kalau tadi bertanya apakah orang tua sudah ideal? Sudah ideal. Kalau memang saya setuju, sangat ideal menurut saya. Subhanallah, hujan besar di saya. Astagfirullahaladzim. Petir itu teh petir ya? Petir? Ya Allah ya Rabbi. Hujan nggak di sana Bunda? Iya, sama petir tuh baru nyusul petir yang dari Bu Leli baru nyampe. Subhanallah. Ya, itu saja mungkin Bu Hani. Ini teman-teman Teh Rika dan Teh Jain, ini bahasan menurut saya bahasan luar biasa ya Bu Hani ya. Ini saya bilang mungkin ini penting sekali acara ini. Tadi yang Bu Hani sampaikan sharing betul-betul karena ya ini teteh-teteh calon ibu juga yang saya pikir mungkin tanda kutip tidak bisa dapatkan materi ini dari mata kuliah yang dipelajari secara
ininya gitu ya. Mungkin teori konsepnya bisa bisa dipelajari. Tetapi tatkala teman-teman berhadapan seperti barusan yang Bu Hani sampaikan, permasalahan dilemparkan, mungkin ini belajar banyak kita. Ya, ternyata di lapangan seperti itu. Dan saya yakin ibu-ibu hebat ini yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah, memiliki ketitipan anak yang spesial. Saya pikir ibu bapak semua justru ini yang spesial menurut saya. Karena mohon maaf yang punya anak normal pun belum tentu bisa sespesial ibu-ibu menghadapi anak-anak ibu yang spesial luar biasa. Misalnya ini perlu kita apresiasi ya Bu Hani ya, belum tentu saya juga bisa seperti itu, tapi kita berdoa tentu saja ibu bapak dipilih menjadi orang yang spesial oleh Tuhan, itu tentu saja punya spesial juga cara yang spesial untuk menangani anak-anak kita yang luar biasa ini. Itu saja mungkin komentar sedikit dari saya. Terima kasih teman-teman. Bu Hani, terima kasih atas kesempatan, atas waktunya. Ini dukungan yang luar biasa bagi teman-teman Teh Jain dan teman-teman yang begitu semangat ya. Kita mungkin prestasi adalah memang kejaran kita, tetapi intinya mungkin tidak seperti itu ya teman-teman ya, itu tetap berjalan ya, kita kejar sebagaimana tadi Pak Sadi sampaikan sebagai salah satu prestasi hasil jerih payah teman-teman, tetapi saya melihat menghargai juga lebih dari itu, teman-teman punya pengalaman yang luar biasa dengan PKN ini ya. Itu saja Terika, Teh Jain, Bu Hani, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Terima kasih, Leli. mohon maaf Terima kasih dari banyak. kami tidak bisa Teteh memberi balasan, hanya Allah yang bisa memberikan balasan bagi Bu Hani sama Bu Risma. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka saya kembalikan ke Terika dan Teh Indah. Teh siapa? Teh Indah. Baik, terima kasih untuk dua pemateri yang sangat luar biasa dan pematerian yang sangat luar biasa juga. Mungkin dari kami nanti ada sedikit sentra mata yang akan dikirimkan menyusul setelah webinar ini ya Ibu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya kembalikan ke Indah, silahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Rika selaku moderator yang sudah memandu acara pematerian kali ini. Masya Allah sekali ya, sangat bermanfaat dan luar biasa sekali pematerian yang disampaikan oleh Bunda Hani dan juga Bunda Risma tadi. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara, dan agar acara terasa lebih hikmat, kita akan mendengarkan doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudari Alia. Kepada Saudari Alia, kami persilahkan. Tidak ada, enggak? Atau ada? Ada Ibu, mungkin terkena ini gangguan sinyal. Bu Leli boleh pamit mau pindah ke rapat yang lain nih. Mangga Bu Hani. Saya juga ini lagi nunggu rapat sebetulnya nih. Atur nuhun ya. Iya, teman-teman terima kasih juga. Mangga Bu Hani Wilujeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya, semangat teman-teman, hebat ya. Amin. Bagus acaranya ya. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, marilah kita bertutup bersama untuk acara webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan semoga webinar ini bisa membuat parents semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menjadi syafaat bagi kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Leli yang sudah membersamai kami semua, kepada seluruh pemateri dan kepada seluruh partisipan. Saya selaku MC dan teman saya juga, Indi selaku MC, memohon maaf bila banyak kesalahan dan kendala yang sering terjadi. Sebelumnya kita mengakhiri acara ini,
kita akan ada sesi dokumentasi. Mungkin untuk para partisipan yang bisa menyalakan kameranya, boleh untuk menyalakan kamera ya. Jika tidak terkendala oleh sinyal. Baik, boleh untuk Ibu, Bapak, dan juga Teteh Aka semuanya. Oke, sepertinya banyak yang terkendala sinyal karena memang cuacanya Ibu sedang Iya, hujan sama. ya. Iya. Lagi hujan besar. Iya Ya. betul Ibu. Oke. Baik. Terima kasih. Kita ambil dokumentasi saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dan alhamdulillah juga seluruh rangkaian acara telah terlaksana. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Lalu untuk webinar selanjutnya akan diinformasikan pada waktu yang akan datang gitu. Saya Latifah Indah Rajia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Saya izin ya pamit teh. Ya Lagi Ibu, ditunggu terima juga kasih. ini. Ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagu. Alhamdulillah, ya Allah, sepakat. Aduh, Gue gak tahu. kan udah dibilang, kan pada udah iya nanti doa kafaratul majlis. Iya, gue lost info itu, gue lost info itu. Aduh kawan, gue live dulu yang ini. Hah, mana gue makan? Riko.